Halo, selamat datang di Ngopi Bara, ngobrolin psikologi bareng Pak Deara. Di sini kita santai saja, kita barangkali akan ngobrol ngalor ngidul, tapi tetap terarah, ya, tajam menggigit, seperti kopi tubruk yang diseruput pelan-pelan. Hari ini kita membahas sesuatu yang seringkali itu kita lakukan hampir tiap hari. Scrolling medsos di tengah malam. Coba kita jujur dengan diri sendiri. Siapa yang hari ini bicara dengan diri sendiri, oke, aku akan tidur jam 10 malam. Tapi sebelum tidur malah tahu-tahu kita membuka Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Yang tadinya hanya sekedar iseng, tiba-tiba 1 jam, 2 jam terlewat begitu saja. Bantal pun menjadi pajangan. Kita biasanya punya niat, oke, aku cuma akan lihat 1-2 video setelah itu tidur. Tapi algoritma aplikasi itu ibarat barista yang sangat lihai. Dia tahu apa yang kita mau, dan dia selalu bisa membuat kita akhirnya secara tidak sadar, oke, aku mau lagi. Begitu melihat 1 video kucing, kita langsung dikasih lagi yang lebih lucu. Begitu kita baca gosip sedikit, disodorin drama-drama yang lebih panas. Dan otak kita bilang, oke, sebentar lagi aja deh. 1 ini lagi aja. Tapi ternyata, wah, ini kelihatannya lebih menarik dari yang tadi. 1 jam, 2 jam akhirnya terlewat begitu saja. Lampu kamar barangkali sudah diredupkan, tetapi pikiran malah penuh. Kemudian tiba-tiba berpikir ataupun muncul pikiran, hidup orang lain kok sepertinya rapi banget ya. Kok dia bisa berjalan-jalan, kok dia punya pasangan yang begitu amat so sweet begitu. Dan tiba-tiba membandingkan dengan kehidupan kita sendiri. Dan yang lebih lucu kadang, atau mungkin lebih dikatakan sedihnya, konyolnya, setelah kita scrolling begitu panjang, tiba-tiba kita langsung merasa gelisah, ya, insecure, dan itu membuat kita semakin susah tidur. Di dalam psikologi, fenomena ini disebut sebagai doom scrolling. Bukan cuma tentang berita buruk, tetapi pola dari otak yang terus mencari rangsangan baru. Dan otak kita ini suka dengan reward instan, dopamin cepat saji, ya. Dan sosial media itu adalah restoran cepat saji yang paling lengkap sedunia. Kita bedah pelan-pelan sekarang. Kenapa sih scrolling medsos di tengah malam itu begitu menggoda? Pertama, otak kita punya mode bahaya, bawaan, ya. Jadi sejak zaman manusia purba, otak kita tuh dirancang untuk selalu waspada terhadap informasi baru. Ada harimau mungkin, tentu itu menjadi potensi bahaya, tapi juga ada peluang. Dan di era sekarang tentunya bahaya yang pernah terjadi di era purba bukan lagi harimau, tapi bisa dalam bentuk lain. Contoh, notifikasi. Dalam sepersekian detik, otak bilang, siapa tuh yang nge-WA kita malam-malam? Atau siapa tuh yang, ataupun ada notifikasi apa yang muncul di gadget kita? Ternyata begitu kita cek, notifikasinya cuma sekedar video orang yang masak. Ya, seperti kebanyakan orang-orang lain sedang memasak di dapur. Kedua, ketika kita lelah, otak itu tidak bisa menolak godaan. Di malam hari, kemampuan kontrol diri kita menurun. Itulah kenapa kita lebih mudah untuk makan junk food, nonton drama berjam-jam, dan juga ya doom scrolling tadi. Kontrol diri ini bukan masalah keteguhan hati, kontrol diri itu energi.
Dan biasanya di malam hari energi itu sudah habis. Ketiga, FOMO, fear of missing out. Ada bagian dalam diri kita yang khawatir ketinggalan informasi. Dan padahal kalau kita tidur jam 8 pun ya dunia akan tetap berjalan tanpa kita. Tidak ada rapat darurat yang membahas ketidakhadiran kita. Berikutnya, sosial media itu ibarat kasino digital. Ini serius, betul, bukan bercandaan. Algoritmanya bekerja seperti mesin slot. Kita tarik tuas, dalam hal ini kita scroll, dan voila, kita dapat surprise baru. Kadang dapat yang lucu, tapi kadang juga dapat hal yang bisa membuat kita marah, yang membuat kita iri. Dan variasi-variasi tak terduga inilah yang membuat otak kita ketagihan. Bukan karena kontennya bagus sebenarnya, tetapi karena susah untuk ditebak. Kelima, perbandingan sosial yang bikin kita lelah. Yang sukses itu muncul di timeline, yang gagal jarang upload. Jadi timeline itu bukan cermin kehidupan sebenarnya. Itu museum pencapaian bagi orang lain. Ya kalau kita bandingkan hidup kita sehari-hari dengan highlightnya hidup orang lain, ya hasilnya bisa jadi kita kalah. Lalu gimana cara ngakalinnya? Ya kita nggak bisa melarang total ya. Ya ibarat sama aja melarang saya untuk minum kopi. Ya nggak realistis. Jadi kita bisa atur ulang hubungan kita dengan sosial media, terutama di malam hari ya. Pertama ya kita tutup layar. Pastikan kita harus tegaskan bahwa kita harus tutup layar. Tutup gadget kita, jauhkan gadget kita. Jam 10 malam oke, saya akan letakkan HP saya jauh dari jangkauan saya. Kalau perlu setting timer, di lock semuanya pada saat jam 10 malam. Ini bukan masalah disiplin saja, tapi menciptakan batasan. Kedua, content diet. Kita unfollow saja akun-akun yang hanya bisa membuat hati panas, iri, atau memunculkan kegelisahan. Kalau memang harus memfollow, ya follow saja akun-akun yang bikin tenang, ya seperti Ngopi Bara ini. Timeline itu makanan pikiran. Kalau tiap hari kita makan gorengan, ya kolesterol kita akan naik. Ketiga, ganti kebiasaan, jangan melawan kebiasaan. Kalau tangan kita tetap gatal ingin membuka handphone, ganti ke aplikasi yang tidak membuat dopamin kita naik dan meledak. Ya membaca artikel ringan, ya, menulis jurnal, ya, mendengarkan musik ringan, seperti itu. Otak itu bisa diarahkan ya, tapi bukan untuk dimarahi. Ya. Kemudian pakai teknik scroll with purpose. Setiap kali akan membuka sosial media, kita tanya dulu, aku mau buka ini buat apa? Kalau kita sendiri nggak bisa jawab, ya udah. Itu artinya otak kita hanya sekedar ingin mencari pelarian, dan itu tanda untuk berhenti. Kelima, beri tanda bahwa ini adalah penutup di hari ini. Supaya bisa tidur lebih cepat, ya kalau perlu buat ritual-ritual ringan untuk menutup hari. Mungkin minum segelas susu hangat, ya, lakukan peregangan ringan, mendengarkan white noise, ya, atau membaca buku sekian halaman lalu setelah itu selesai. Dan rutinitas ini akan memberikan sinyal bahwa hari ini sudah selesai. Jadi kalau malam ini tangan mulai gatal mau scrolling, ingat ini bukan sekedar kebiasaan, ini cara otak mencari dopamin cepat saji. Tugas kita bukan untuk memusuhi medsos, tapi mengatur supaya hidup kita jauh lebih sehat, mental tetap stabil, tidur tetap berkualitas. Karena psikologi itu bukan hanya teori di buku, ya, tapi hadir dalam genggaman setiap kali kita membuka layar. Terima kasih sudah mendengarkan Ngopi Bara. Tetap jaga pikiran, jaga hati, dan kalau bisa, jaga jam tidur kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Ngopi Bara.